Baik, jadi kita mulai ya. Materi kita hari ini itu kita akan membahas tentang osilasi ya. Nah, tentunya materi tentang osilasi ini dasar-dasarnya sudah pernah dibahas tentunya di fisika dasar ya, atau mungkin di fisika SMA. Namun kita akan coba lebih perdalam materi tentang osilasi ini ya. Jadi osilasi ini merupakan sub materi dari mekanika dan merupakan salah satu aplikasi dari hukum Newton ya. Nah, kita mulai dari definisinya ya. Dari definisi tentunya em, secara umum kita sudah tahu bahwa osilasi atau getaran, bisa juga disebut getaran, itu merupakan gerak bolak-balik suatu benda melalui titik kesetimbangan ya. Jadi kalau ada gerak benda yang dia bergerak bolak-balik secara kontinu yang melewati titik kesetimbangannya, maka kita sebut dia sebagai osilasi atau getaran. Jadi secara definisi, osilasi itu merupakan eh, gerak bolak-balik gerak bolak-balik suatu benda melalui titik kesetimbangan. Melalui titik kesetimbangan. Nah, gerak bolak-balik ini itu terjadi karena adanya gaya pemulih ya. Jadi karena benda tersebut mengalami yang disebut sebagai gaya pemulih, di mana yang arahnya itu selalu menuju ke titik kesetimbangan ya. Misalkan kalau kalian ingat contoh satu sistem osilasi, misalkan pegas ya. Nah, gaya pemulihnya itu berada pada pegasnya ya. Jadi kalau misalkan kita tarik pegasnya, misalkan ke arah kanan, maka akan ada gaya pemulih yang berarah sebaliknya dari arah gerak awal dari si massa ini ya. Jadi misalkan massa dihubungkan oleh suatu pegas, kita tarik, maka dia akan bergerak bolak-balik karena adanya gaya pemulih akibat dari pegas tersebut ya. Nah, secara umum ada dua sistem osilasi yang akan kita bahas ya. Yang pertama itu adalah sistem pegas, dan ini yang paling umum, ada sistem pegas. Dan yang kedua itu adalah ayunan atau bandul ya. Ayunan atau bandul. Nah, pada sistem pegas, gaya pemulihnya itu dirumuskan dalam menurut hukum Hooke ya, di mana gaya pemulihnya itu biasa dirumuskan F sama dengan minus Kx ya. Nah, sementara untuk sistem yang sistem bandul atau ayunan em, itu karena dia mengalami gerak rotasi ya. Kalau bandul itu dia mengalami gerak rotasi. Nah, gaya pemulihnya itu berasal dari torsinya ya, berasal dari torsinya. Jadi kalau ini dia gaya translasi ya, gaya pemulihnya. Kalau di ayunan bandul karena dia bergerak rotasi, maka gaya pemulihnya itu adalah berupa torsi pemulih ya. Yang asalnya itu berasal dari gaya beratnya. Jadi karena gaya berat si massa menghasilkan torsi mengakibatkan dia bergerak bolak-balik dari titik menuju titik kesetimbangannya ya. Dan semuanya itu berasal dari hukum 2 Newton ya. Untuk kasus yang ini itu dari hukum Newton untuk gerak translasi ya. Sedangkan ini itu dari gerak rotasi ya. Nah, jadi untuk sistem pegas itu berasal dari hukum Newton gerak translasi, sigma F itu sama dengan ma ya. Sedangkan untuk yang gerakan bandul itu berasal dari gerak rotasi ya. Sigma F sama dengan sigma tau torsi ya. Sigma tau itu sama dengan I dikali dengan A ya. Di mana I ini merupakan momen inersia, A ini adalah percepatan sudutnya ya. Tau ini adalah momen gayanya. Eh, Gaya dikali dengan lengan momennya. Nah, untuk pembahasan khusus terkait ini itu bisa kalian nanti lihat di video sebelumnya ya nanti.
ketika membahas mengenai dinamika. Nah, ciri utama dari persamaan gerak osilasi ini itu adalah adanya kesebandingan antara negatif dari perpindahan dengan percepatannya ya. Kalau kalian lihat di sini, ini kan dia memuat percepatan dari massanya ya. Ciri utamanya itu dia memiliki kesebandingan dengan negatif dari perpindahannya ini. Ya. Jadi gaya pemulihnya itu dia selalu berlawanan, memiliki tanda negatif, artinya dia berlawanan arah dengan gerak si partikelnya. Ya. Atau kalau kita tuliskan saja, ciri utama dari gerak osilasi itu adanya kesebandingan antara negatif dari perpindahan dengan percepatan dari perpindahan dengan percepatannya ya, dengan percepatannya. Baik untuk gerak linear maupun gerak rotasi ya, sama saja. Nah, pada bagian pertama nanti kita akan bahas gerak osilasi harmonik sederhana ya, di mana gerak osilasi itu dia bergerak dengan amplitudo yang konstan. Eh, jadi di sini nanti kita akan membahas yang pertama gerak osilasi sederhana, osilasi harmonik sederhana, di mana ini kita anggap dia terjadi dalam kondisi ideal ya. Artinya gerak osilasinya itu dia amplitudonya konstan ya, tanpa ada pengaruh gaya eksternal. Nah, kita akan bahas nanti pada sistem pegas ya, kemudian pada sistem bandul. Nanti bandul ada dua, ada bandul matematis dan ada bandul fisis ya. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian di bagian kedua nanti kita akan bahas yang disebut sebagai osilasi teredam. Nah, di sini sudah ada pengaruh gaya eksternal ya. Ada yang disebut sebagai osilasi teredam, dan yang terakhir kita akan bahas mengenai osilasi paksa ya. Osilasi paksa. Jadi ada gaya, kalau yang ini osilasi teredam ada gaya luar yang menghambat gerak si partikel ketika berosilasi. Sedangkan yang ini itu ada gaya luar yang memaksa sehingga partikel itu melakukan osilasi. Ya. Yang pertama ini gerak osilasi harmonik sederhana itu merupakan kondisi ideal. Yang kedua itu ada gaya eksternal yang mempengaruhi gerak osilasi ini. Oke, kita mulai dari yang pertama, gerak osilasi harmonik sederhana ya. Atau biasa kita singkat sebagai OHS ya. Yang pertama kita bahas osilasi harmonik sederhana pada pegas ya. Nah, misalkan kita tinjau suatu benda, misalkan kita punya benda di sini ya. Kita punya benda di sini seperti ini ya. Di mana benda ini itu dia terikat pada salah satu ujung pegas, sedangkan ujung lainnya itu terikat pada tembok ya. Jadi misalkan di sini ada pegas seperti ini ya. Ini sebenarnya untuk osilasi harmonik sederhana kita review materi-materi di fisika dasar ya. Kita punya misalkan suatu balok misalkan atau suatu benda dengan massa m dia terikat oleh pegas. Nah, awalnya si balok ini dia berada pada keadaan setimbang ya. Misalkan jarak dari kondisi dari tembok itu misalkan di sini x0 misalkan ya. Jadi sebelum kita simpangkan ya, sebelum terjadi garis osilasi dia berada pada kondisi posisi x0 ya. Nah, kemudian misalkan pegas ini kita tarik ya. Boleh ditarik atau boleh ditekan ya. Kita tarik ke kanan misalkan sejauh delta x ya. Misalkan pegasnya sekarang ini kita tarik misalkan dia ke arah sini ya. Sini sejauh delta x misalkan, sehingga dia
akan teregang ya. Ini sejauh delta X, masanya M, sehingga pegasnya itu akan teregang ya. Nah, sini kita beri konstanta pegasnya itu sama dengan K. Nah, misalkan kita tarik dari kondisi kondisi setimbang ya sejauh delta X. Nah, maka pegas akan memberikan gaya ke kiri ya, maka akan ada gaya pemulih yang bekerja pada si benda ini ke arah kiri berlawanan dengan arah gerak awal dari si benda ini ya. Jadi akan ada gaya pemulih di mana gaya pemulihnya itu sebesar minus K delta X ya. Ini dari hukum Hooke. Nah, tanda negatif ini menunjukkan arahnya itu berlawanan dengan delta X. Jadi bukan nilai skalarnya ya, tapi arahnya. Arahnya itu berlawanan dengan delta X. Jadi gaya pemulihnya itu berlawanan dengan arah tarikannya. Nah, dari sini kita bisa selesaikan persamaannya dengan mengingat kembali hukum 2 Newton ya. Kita punya persamaan sigma F itu sama dengan MA. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada si sistem pegas ini itu adalah gaya pemulih saja ya pada sumbu X ya. Kita tidak tinjau pada sumbu Y karena gerak partikelnya atau gerak bendanya itu hanya di sumbu X saja. Jadi gaya-gaya yang bekerja hanya minus Kx saja. Berarti bisa kita tuliskan di sini minus K delta X itu sama dengan MA. Nah, kemudian ingat di materi tentang kinematika ya, A itu adalah turunan dari kecepatan terhadap waktu ya. Nah, di mana kecepatan itu sendiri adalah turunan posisi terhadap waktu ya seperti ini. Nah, sehingga bisa kita tuliskan percepatan sama dengan turunan 2 kali dari posisi terhadap waktu ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan sekarang persamaan geraknya. Nah, kalau kita misalkan sistem koordinat yang kita punya itu titik asalnya berada pada titik kesetimbangan ya. Jadi kalau kita misalkan titik kesetimbangannya itu merupakan titik asalnya, sehingga kita bisa tuliskan di sini bahwa delta X-nya itu sama dengan X ya. Jadi titik setimbangnya itu berasal dari sini, bukan dari temboknya. Maka sekarang kita punya persamaan osilator harmonik sederhananya menjadi minus Kx itu sama dengan M d kuadrat X per dt kuadrat. Saya kira ini sudah familiar ya di fisika dasar. Ini kita sebut sebagai persamaan diferensial osilasi harmonik sederhana ya. Nah, kalau kita lihat di sini ciri dari persamaan geraknya itu adanya kesebandingan antara negatif dari suatu besaran ya. Di sini besaran yang kita pakai adalah besaran posisi ya, posisi X dengan turunan keduanya. Ya. Nah, itu adalah ciri utama dari gerak osilasi harmonik sebenarnya. Jadi ada kesebandingan. Jadi turunan kedua dari posisi itu sama dengan negatif dari posisi itu sendiri. Ya. Nah, ini adalah persamaan bentuk salah satu persamaan diferensial di mana tentunya untuk mengetahui informasi-informasi yang ada dalam gerak osilasi ini kita akan mencari solusi dari persamaan diferensial ini. Nah, sekarang pertanyaannya, fungsi apakah yang turunan keduanya itu sama dengan fungsi dari fungsi tersebut ya. Kalau kita lihat di sini kan turunan dari posisi, turunan kedua dari posisi itu adalah posisi itu sendiri. Tentunya ada berbagai banyak kemungkinan solusi ya, tapi biasanya solusi yang paling umum itu merupakan bentuk fungsi kosinus ya. Jadi kita bisa ambil salah satu bentuk fungsi kosinus yang mungkin menjadi solusinya. Biasanya kita ambil solusi umum dari persamaan diferensial ini itu dalam bentuk A sin omega t ditambah dengan pi. Jadi ini adalah bentuk solusi umumnya. Dimana kalau kita lihat ya, fungsi ini kalau kita turunkan 2 kali, dia akan menjadi fungsi sinus lagi ya. Jadi dia memenuhi bentuk umum dari persamaan diferensial ini. Ini kan kalau kita turunkan menjadi cos, kita turunkan lagi menjadi minus sinus ya. Artinya dia fungsi dari x itu sendiri ya. Di mana di sini a di sini, kemudian omega dan p di sini itu dia konstan terhadap waktu ya.
Di sini A, kemudian omega, dan P itu konstan terhadap waktu. Nah, biasanya A di sini kita kenal sebagai amplitudo dari gerak osilasinya. Omega ini adalah kecepatan sudutnya ya, atau dia menggambarkan periodenya biasa atau frekuensi, dan P ini adalah sudut fasanya ya, di mana ketiganya ini dia konstan terhadap T ya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita cari misalkan secara berurutan kita turunkan X di sini terhadap T, maka kita akan dapatkan di sini tentunya dx dt turunan pertamanya kita akan dapatkan berarti dia akan sama dengan omega dikali dengan A cos ya. Iya, cos W. Yang baru masuk nanti silakan langsung di mute saja ininya ya, supaya tidak suara kita tidak bertabrakan. Kecuali ada yang mau bertanya nanti silakan ya. Nah, ini kalau kita turunkan kita akan dapatkan omega A cos omega T ya. Cos omega T ditambah. Saya kira ini mudah turunannya ya. Nah, ini biasanya adalah kecepatan dari si massa tadi ya. Kemudian kalau kita turunkan 2 kali, berarti itu adalah percepatan dari si bendanya ya. Berarti d kuadrat x dt kuadrat. Ini kalau kita turunkan lagi sekali, kita akan dapatkan omega kuadrat. Nanti cos turunannya terhadap t berarti ada minus ya. Minus di sini menjadi a sin omega t ditambah t. Nah, yang ini itu tidak lain adalah X itu sendiri ya, berarti bisa kita tuliskan di sini ini akan sama dengan minus omega kuadrat X. Nah, inilah yang tadi dimaksud fungsi di mana turunan keduanya itu adalah fungsi dari fungsi itu sendiri ya. Jadi kita punya fungsi X, turunan keduanya ternyata adalah fungsi dari X itu sendiri. Dan itu memenuhi salah satu contohnya adalah fungsi sinus ya. Selain kita juga punya fungsi kosinus misalkan. Jadi kita boleh pakai solusi umumnya juga bentuk kosinus atau jumlahan keduanya ya, fungsi sinus dan kosinus. Tapi di sini kita coba dulu misalkan solusinya adalah fungsi sinus saja. Nah, ini kalau kita masukkan ke dalam persamaan ya, maka kita akan dapatkan sekarang persamaan geraknya menjadi minus kx sama dengan m. Nah, ini kita masukkan dari sini ya. Jadi di sini m dikali dengan minus omega kuadrat x. Atau dari sini kita akan dapatkan hubungan omega kuadrat ya. Negatifnya mati, berarti omega kuadrat itu sama dengan, sebentar, omega kuadrat ini sama dengan K per M. Nah, omega kuadrat ini biasa merepresentasikan periode atau frekuensi dari gerak osilasi. Jadi kita dapatkan hubungan seperti ini ya. Nah, kalau kalian ingat di fisika dasar, omega itu biasa kita punya omega itu adalah 2pi per T ya, atau 2pi F. 2pi dibagi dengan periode. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan omeganya kita ganti dengan K per M ya, maka kita akan dapatkan bahwa akar K per M seperti ini. Karena omega kuadrat sama dengan K per M. Berarti kita dapatkan periodenya sama dengan 1/2pi akar K per M. Jadi periode gerak osilasinya itu sama dengan 1/2pi akar K per M. Ternyata di sini kita bisa lihat bahwa periode dari gerak osilasi itu didapatkan dengan menyelesaikan persamaan diferensial osilasi harmonik sederhana yang kita punya ya. Itu dengan frekuensinya ya. Kalau frekuensinya berarti kita punya 2pi akar M per K ya. Juga dari omega. Nah, kemudian dari sini, dari persamaan diferensial ini, dari gerak osilasi ini kita juga bisa mendapat informasi mengenai energi dari sistem ya. Energi dari sistem osilasi harmonik sederhana ini ya. Tentunya kita tahu bahwa energi sistem itu berasal dari energi kinetik dan energi potensial ya.
Jadi kita punya K ditambah dengan U ya, di mana K itu adalah energi kinetik dan U itu merupakan eh, energi potensial ya, energi potensial dari pegas. Nah, dari fisika dasar tentunya kita tahu bahwa energi kinetik itu sama dengan 1/2 mv kuadrat. Kemudian energi potensial pegas itu sama dengan 1/2 kx kuadrat ya. Nah, V-nya tadi kita sudah dapatkan di sini ya. V-nya adalah ini. Kemudian X-nya tadi itu kita ambil ini ya. Sehingga kita bisa tuliskan sekarang di sini 1/2 M V kuadrat berarti kita punya omega kuadrat dikali dengan A kuadrat cos kuadrat omega T plus Pi. Jadi kita punya omega kuadrat A kuadrat cos kuadrat omega T plus Pi. Kemudian ditambah dengan 1/2 kx kuadrat. X-nya tadi adalah ini ya. A sin omega T per Pi. Jadi kita punya A kuadrat sin kuadrat omega T plus Pi. Ya. Ini kalau kita jabarkan, nah kita tadi tahu di sini bahwa omega kuadrat itu sama dengan K per M ya. Sama dengan K per M. Sehingga di sini ada suku-suku yang bisa kita sederhanakan ya. Jadi di sini ada perkalian antara M omega kuadrat. Dari sini kita punya M omega kuadrat itu sama dengan K ya. Sehingga kita bisa tuliskan di sini energinya sekarang menjadi 1/2 K A kuadrat cos kuadrat omega T plus Pi ditambah dengan 1/2 K A kuadrat sin kuadrat omega T plus Pi. Nah, 1/2 K kuadratnya bisa kita keluarkan. 1/2 K kuadrat. Nah, di sini kita punya cos kuadrat omega T plus Pi ditambah dengan sin kuadrat omega T plus Pi. Nah, ingat di sifat trigonometri, cos kuadrat suatu besaran ditambah dengan sin kuadrat itu sama dengan, ini sama dengan 1 ya. Sehingga energinya itu sama dengan 1/2 Ka kuadrat. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini energinya itu konstan ya. Jadi dia tidak bergantung waktu ya. Dia tidak bergantung waktu. Jadi energi total sistemnya itu dia bernilai konstan. Nah, kalau kita coba plot dia, kita plot energinya ya. Kita bisa plot seperti ini ya. Sebentar. Kita bisa plot dia, misalkan ini adalah uh, T, ini adalah P-nya ya. Nah, kalau kita plot, jadi kita bisa misalkan yang biru muda ini adalah seperti ini. Ini kita dapatkan dari yang biru ini adalah energi potensial pegasnya ya. Jadi kuadrat dari fungsi sinus itu seperti ini ya. Jadi yang biru itu adalah energi kinetiknya, energi potensial pegasnya. Kemudian kita punya misalkan yang hijau ini adalah energi kinetiknya ya. Rupanya kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, ini didapatkan dari kuadrat fungsi kosinus ya, dari fungsi kosinus. Dan kalau kita lihat di sini energinya itu dia konstan ya, seperti ini. Jadi energinya itu dia tidak berubah. Nah, ini sebenarnya dia menyinggung garis lurus ini ya. Jadi energinya itu dia konstan. Jadi seiring berjalannya waktu, resultan dari energi kinetik dan energi potensialnya itu dia selalu konstan, tidak berubah terhadap waktu ya, seperti ini. Jadi dia merupakan garis linear yang tidak berubah terhadap waktu ya. Jadi kalau misalkan di waktu di sini misalkan, maka jumlahan dari misalkan di titik ini ya, maka energi total dari energi kinetik dan energi potensial pegasnya itu dia tetap sama dengan E ya. Atau dia bergantung terhadap amplitudo.
Dan memang ketika kita buktikan ya, ketika membahas mengenai dinamika partikel, energi dari suatu sistem itu dia memenuhi hukum kekekalan energi ya. Artinya energi totalnya itu dia bersifat konstan. Ya. Oke, ini pembahasan mengenai em, gerak osilasi harmonis sederhana untuk sistem pegas. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Saya kira mudah ya, karena ini cuma mereview materi yang ada di Fisikal Dasar. Tapi tentunya perlu kita bahas lebih dalam em, dari mana kita peroleh frekuensinya, periodenya, energinya. Ternyata kita dapatkan dengan menyelesaikan persamaan diferensial dari gerak osilasi tersebut. Oke, ini untuk sistem pegas ya. Selanjutnya kita akan membahas untuk sistem bandul atau ayunan. Nah, untuk sistem bandul ayunan ini ada dua ya. Ada dua. Ada dua jenis yang biasa kita bahas. Ada bandul matematis. Nah, ini biasanya kita anggap bahwa bandulnya itu berupa benda atau partikel bermassa tertentu, bermassa M misalkan, yang terikat pada tali ringan, di mana talinya itu dia dianggap tidak bermassa. Jadi, osilasi dari suatu partikel titik ya. Kemudian ada bandul fisis ya. Kalau bandul fisis ini dia lebih umum. Jadi setiap benda yang ada itu bisa menjadi bandul ya. Misalkan kita punya misalkan sebuah selembar karton misalkan ya. Kita lobangi, kita jadikan sebagai eh, apa istilahnya? Dia berosilasi pada titik tersebut ya. Jadi misalkan ada sebuah karton kita lobangi. Nah, dia menjadi sumbu dari osilasinya, sumbu putarnya, kemudian kita simpangkan, kita osilasikan, dia juga bisa menjadi bandul ya. Oke, karena waktunya kurang semenit lagi, kita istirahat dulu. Nanti kita akan lanjutkan di link yang sama ya.